Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Irsyad Fauzan Hanaf dari IF301. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya dan dalam bentuk presentasinya yakni topiknya kesejahteraan sosial dalam agama. Baik, langsung saja untuk permasalahannya yakni saya akan membahas latar belakang rumusan masalah, bagaimana peran agama dalam mendorong kesejahteraan sosial, kemudian apa saja konsep-konsep yang diajarkan oleh agama-agama besar terkait dengan kesejahteraan sosial, kemudian bagaimana implementasi dari konsep-konsep tersebut dalam kehidupan sehari-hari, dan kemudian kesimpulannya. Nah, untuk latar belakangnya sendiri, kesejahteraan sosial adalah kondisi di mana individu dan kelompok dalam masyarakat memiliki akses yang memadai terhadap sumber daya yang diperlukan untuk menjalani kehidupan yang layak dan bermartabat. Hal ini mencakup pemenuhan kebutuhan material, spiritual, sosial, dan budaya secara adil dan seimbang. Dalam konteks ajaran agama, seperti yang dijelaskan oleh Sharma dan Kumar tahun 2021, kesejahteraan sosial mencakup tanggung jawab moral untuk membantu sesama yang tercermin dalam konsep karma dalam Hindu dan Buddha. Konsep ini menekankan bahwa tindakan baik tidak hanya memberikan manfaat bagi individu, tetapi juga berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dalam ini, kesejahteraan sosial dipandang sebagai hasil dari tindakan kolektif yang didasarkan oleh pada nilai-nilai altruistik dan etika yang diajarkan oleh agama. Dengan demikian, kesejahteraan sosial merupakan tujuan utama dari pembangunan manusia yang mencakup berbagai dimensi kehidupan, baik material maupun spiritual, serta menekankan pentingnya hubungan antara individu dalam menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera. Melalui pendekatan berbasis nilai-nilai agama dan prinsip-prinsip sosial, kesejahteraan sosial dapat dicapai dengan lebih efektif dan berkelanjutan. Nah, bagaimana peran agama dalam mendorong kesejahteraan sosial? Dan yang pertama itu ada di Islam, yakni zakat. Zakat adalah salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim yang mampu. Dan istilah zakat sendiri berasal dari bahasa Arab yang artinya pembersihan. Secara teologis, zakat digunakan untuk membersihkan hati dan jiwa dari dosa-dosa kecil. Dalam konteks ini, zakat bukan hanya sekedar kewajiban finansial, tetapi juga merupakan sarana spiritual untuk sosial. Dari perspektif sosioekonomik, zakat berfungsi sebagai instrumen distribusi kekayaan yang dirancang untuk mengurangi senjangan ekonomi dalam masyarakat. Peran zakat dalam mendorong kesejahteraan sosial yakni memiliki dampak signifikan terhadap kesejahteraan sosial di berbagai tingkatan. Yang pertama, zakat membantu mengurangi senjangan ekonomi dengan cara distribusikan kekayaan secara adil di antara anggota masyarakat. Ketika orang kaya memberikan sebagian dari harta mereka kepada yang kurang mampu, hal ini menciptakan aliran sumber daya yang dapat membantu meningkatkan taraf hidup penerima. Kemudian peran zakat dalam mendorong kesejahteraan yang kedua yakni memberikan dukungan materi bagi mereka yang membutuhkan seperti fakir dan miskin, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal dengan lebih mudah. Bantuan ini sangat penting dalam situasi darurat atau krisis ekonomi di mana banyak individu mungkin kehilangan sumber pendapatan mereka. Kemudian zakat memperkuat rasa solidaritas di antara anggota masyarakat karena mendorong perilaku altruisme dan kepedulian terhadap sesama. Dengan melaksanakan kewajiban zakat, suatu individu tidak hanya membantu orang lain tetapi juga membangun jaringan sosial yang saling mendukung. Hal ini menciptakan ikatan komunitas yang lebih kuat dan meningkatkan rasa kepemilikan bersama terhadap masalah sosial. Secara keseluruhan, zakat tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban religius, tetapi juga sebagai alat penting untuk mencapai kesejahteraan sosial dan keadilan ekonomi dalam masyarakat muslim. Melalui pelaksanaan zakat secara konsisten dan efektif, diharapkan akan mencipta masyarakat yang lebih sejahtera dan harmonis bagi semua anggotanya. Dan untuk selanjutnya yakni sedekah dalam Kristen. Dalam tradisi Kristen, sedekah ini merujuk pada tindakan memberi dengan tulus kepada mereka yang membutuhkan tanpa mengharapkan imbalan. Konsep yang sangat mendasar dalam ajaran Kristen di mana Yesus Kristus menekankan pentingnya memberi kepada orang miskin dan membantu sesama sebagai manifestasi dari kasih karunia. Dalam Injil, terdapat banyak contoh di mana Yesus mengajarkan bahwa tindakan memberi adalah ekspresi nyata dari iman dan kasih. Misalnya dalam Matius 25:35-40, Yesus menjelaskan bahwa ketika memberi yang lapar, yang haus, atau yang telanjang, kita sebenarnya memberi kepadanya.
Sementara zakat dalam Islam merupakan kewajiban formal bagi setiap muslim yang mampu, sedekah dalam Kristen lebih bersifat sukarela dan merupakan respons spontan terhadap kebutuhan orang lain. Hal ini mencerminkan sikap hati yang penuh kasih dan keinginan untuk berbagi dengan sesama. Dalam konteks ini, sedekah bukan hanya tentang memberikan materi, tetapi juga tentang memperhatikan kebutuhan emosional dan spiritual orang lain. Sedekah memiliki dampak yang luas dan mendalam terhadap kesejahteraan sosial, tidak hanya bagi penerima, tetapi juga pemberi dan masyarakat secara keseluruhan. Salah satu dampak paling langsung dari sedekah adalah pemanfaatan untuk meringankan penderitaan orang-orang yang kurang beruntung. Dengan memberikan bantuan materi seperti uang, makanan, atau barang-barang kebutuhan lainnya, sedekah tidak hanya memenuhi kebutuhan fisik, tetapi juga menyampaikan pesan bahwa mereka tidak sendirian dalam perjuangan mereka. Hal ini memberikan harapan dan dukungan emosional yang sangat berarti bagi seorang penerima. Secara keseluruhan, dampak sedekah terhadap kesejahteraan sosial sangat signifikan. Tindakan memberi tidak hanya membantu meringankan beban individu yang membutuhkan, tetapi juga memperkuat ikatan sosial, menginspirasi kebaikan di antara orang lain, dan mendorong perubahan positif dalam masyarakat. Karena itu, praktik sedekah harus didorong dan dipromosikan sebagai bagian penting dari kehidupan beragama dan sosial untuk menciptakan dunia yang lebih baik bagi semua. Kemudian selanjutnya yakni ada karma dalam Hindu dan Buddha. Dan konsep karma ini dalam agama Hindu dan Buddha menyatakan bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi baik atau buruk di masa depan. Kata karma sendiri berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti aksi atau tindakan. Dalam konteks ini, karma merujuk pada prinsip bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh individu, baik itu berupa pikiran, ucapan, maupun perbuatan, akan menghasilkan hasil yang setara dengan intensitasnya. Dengan kata lain, tindakan baik akan membawakan hasil yang positif, sedangkan tindakan buruk akan berujung pada konsekuensi yang negatif. Konsep karma mendorong individu untuk berkontribusi positif terhadap masyarakat dengan harapan bahwa tindakan baik mereka akan membawa kebaikan bagi diri sendiri di masa depan. Ini menciptakan budaya saling menghormati dan mendukung di antara anggota masyarakat karena setiap orang sadar bahwa tindakan mereka akan memiliki implikasi yang substansial terhadap kehidupan mereka sendiri maupun orang lain. Ketika individu secara aktif berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan amal berdasarkan prinsip karma, hal ini membantu membangun komunitas yang lebih kuat dan terhubung. Rasa saling percaya dan dukungan antar warga juga semakin meningkat. Memahami bahwa tindakan mereka berdampak pada orang lain, mereka cenderung lebih berhati-hati dalam berperilaku. Masyarakat yang mengedepankan nilai-nilai karma cenderung memiliki kualitas hidup yang lebih baik secara keseluruhan. Tindakan kebaikan tidak hanya memberikan manfaat langsung kepada penerima, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan emosional dan mental bagi pemberi. Penerapan prinsip karma juga menciptakan siklus positif di mana tindakan baik menghasilkan hasil baik, mendorong lebih banyak individu untuk terlibat dalam kegiatan sosial dan amal, dan dapat menciptakan momentum bagi perubahan sosial yang berkelanjutan. Kesimpulan dari keseluruhan ini adalah setiap dari pembahasan dilakukan dapat disimpulkan agama memiliki peran yang sangat signifikan dalam mendorong kesejahteraan sosial di masyarakat. Melalui berbagai ajaran dan praktik, agama tidak hanya memberikan pedoman moral dan etika, tetapi juga memfasilitasi tindakan sosial yang konkret dan untuk membantu mereka yang membutuhkan. Secara keseluruhan, integrasi nilai-nilai keagamaan ke dalam kehidupan sehari-hari juga sangat penting untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera. Dengan memanfaatkan kekuatan ajaran agama sebagai pendorong perubahan positif, kita dapat bekerja sama untuk mencapai tujuan kesejahteraan sosial yang lebih tinggi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.